Dalam episode kali ini, suasana kafe tempat Mutiara bekerja berubah menjadi lebih hangat dan hidup karena diadakan acara live music mingguan. Awalnya, Mutiara hanya membantu menyiapkan acara bersama rekan-rekannya tanpa ada niat untuk tampil. Namun, ketika salah satu penyanyi batal datang karena alasan mendadak, pemilik kafe meminta Mutiara untuk menggantikannya. Awalnya ia tanpa gugup dan ragu, tetapi berkat dorongan dari Kayla dan beberapa teman kerja lainnya, Mutiara akhirnya memberanikan diri naik ke atas panggung. Ketika musik mulai dimainkan, suara Mutiara yang lembut dan penuh emosi langsung memukau semua pengunjung. Lagu yang ia nyanyikan terasa begitu menyentuh, seolah menggambarkan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan dan luka masa lalu. Setiap bait lagu membawa suasana harum membuat para penonton terdiam menikmati penampilannya. Bahkan beberapa pengunjung merekam penampilan itu karena terpesona dengan suara indah Mutiara yang selama ini tak pernah diperlihatkannya. Di antara penonton, Kenzo tampak terpaku menatap Mutiara dari meja tempat ia duduk. Ekspresi wajahnya berubah dari kagum, terharu hingga bangga. Ia seperti baru menyadari bahwa gadis sederhana yang selama ini ia kenal ternyata memiliki bakat luar biasa. Tatapan mata Kenzo seolah tak lepas dari Mutiara sepanjang penampilannya berlangsung. Baginya, Mutiara bukan hanya gadis yang sabar dan tulus, tetapi juga seorang perempuan kuat yang berani mengekspresikan dirinya di hadapan dunia. Setelah lagu berakhir, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Semua orang berdiri memberikan apresiasi, termasuk Dikta dan beberapa rekan kerja lain yang ikut bangga melihat Mutiara tampil percaya diri. Kayla yang sejak awal mendukung juga tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya, meski di dalam hati ia masih menyimpan sedikit perasaan cemburu terhadap kedekatan Mutiara dan Kenzo. Penampilan itu menjadi titik balik bagi Mutiara, dari yang awalnya hanya seorang pegawai kafe biasa, kini ia mulai dikenal karena bakat menyanyinya. Kenzo pun semakin yakin bahwa Mutiara memiliki masa depan cerah dan ia berjanji dalam hati akan terus mendukungnya apapun yang terjadi. Sementara itu, Shindra yang kebetulan mendengar kabar tentang penampilan Mutiara mulai menaruh perhatian khusus merasa bahwa gadis itu memiliki potensi besar dan pantas mendapatkan kesempatan lebih baik. Hari itu menjadi malam yang tidak akan terlupakan bagi Mutiara. Ia tidak hanya mendapatkan kepercayaan diri baru, tetapi juga membuka lembaran baru dalam hidupnya, lembaran di mana cinta, mimpi, dan keberanian mulai berjalan berdampingan. Kenzo terlihat begitu kagum saat melihat Mutiara tampil di atas panggung kafe tempatnya bekerja. Suasana malam itu terasa hangat dan penuh kejutan, sorot lampu panggung menyeroti wajah Mutiara yang tampak percaya diri. Sementara suaranya yang lembut dan penuh penghayatan membuat semua pengunjung terbiar menikmati setiap lahir lagu yang ia nyanyikan. Kenzo yang duduk di antara penonton tampak terpaku, matanya tak lepas dari Mutiara seolah baru kali ini ia melihat sisi lain dari gadis yang selama ini hanya ia kenal sebagai sosok sederhana dan pekerja keras. Setiap nada yang keluar dari suara Mutiara membawa kesan mendalam bagi Kenzo, menimbulkan perasaan yang sulit dijelaskan antara kagum, bangga, dan semakin jatuh hati. Sementara itu di tempat lain Cynthia yang baru saja pulang ke rumah mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Rumahnya tampak seperti biasa, tetapi ada beberapa hal kecil yang membuatnya curiga. Posisi vas bunga di meja ruang tamu sedikit bergeser, laci meja kerja di ruang baca terbuka, dan ada bekas sidik jari di kacar meja yang bukan miliknya ataupun asisten rumah tangganya. Awalnya ia berusaha berpikir positif mengira mungkin pembantunya lupa menutup laci atau merapikan barang, namun semakin lama perasaan tidak tenang itu makin kuat. Ia mencoba memeriksa satu persatu ruangan dengan hati-hati. Ketika sampai di kamar kerjanya, Cynthia melihat beberapa bekas penting yang sebelumnya tersusun rapi kini tampak berantakan. Ada juga amplop berisi dokumen perusahaan yang seharusnya disimpan di laci terkunci, kini terbuka di atas meja. Cynthia mulai panik bukan karena kehilangan barang berharga, tetapi karena ia merasa ada seseorang yang sengaja menyusup ke rumahnya untuk mencari sesuatu. Pikiran Cynthia langsung tertuju pada Dina, sekretaris pribadinya yang akhir-akhir ini menunjukkan gelagat mencurigakan. Dina sempat beberapa kali menanyakan hal-hal pribadi di luar urusan pekerjaan dan sempat juga datang ke rumah tanpa izin dengan alasan ingin mengantarkan bekas. Setelah kejadian kecelakaan di tangga yang hampir merenggut nyawanya, Cynthia memang sudah menaruh curiga kepada Dina dan kini tanda-tanda itu semakin jelas. Ia kemudian memeriksa rekaman CCTV rumahnya melalui ponsel. Wajahnya berubah tegang saat melihat bayangan seseorang memasuki halaman rumah beberapa jam sebelumnya. Tubuh dan gaya berjalan itu sangat mirip dengan Dina. Walau wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, Cynthia semakin yakin bahwa orang yang menyusup ke rumahnya malam itu bukan orang asing. Namun langkah Rianti justru menimbulkan kekacauan baru. Kenzo tidak bisa menerima keputusan itu apalagi ketika ia tahu bahwa Mutiara sebenarnya tidak setuju dengan perjodohan tersebut. Kenzo menilai apa yang dilakukan ibunya sudah melewati batas dan ini membuat hubungan antara ibu dan anak itu semakin renggang. Dalam diam, Cynthia ikut memantau situasi ini.
Ia mulai mencurigai ada sesuatu yang lebih besar di balik niat Rianti menjodohkan Mutiara dan Dikta. Cynthia merasakan bahwa Rianti sedang mencoba menyembunyikan sesuatu dan mungkin saja itu berhubungan dengan masa lalu Aditya. Sementara itu Dikta sendiri juga merasa tidak nyaman. Ia tidak ingin terlibat dalam permainan keluarga yang penuh kepentingan itu. Meskipun awalnya hanya menganggap Mutiara sebagai teman, ia tahu bahwa Mutiara menyukai Kenzo dan karena itu ia menolak perjodohan dengan cara yang halus. Buatkan sinopsis baru dengan versi yang berbeda tapi alur ceritanya sama, pastikan mendapatkan jutaan penonton untuk durasi 10 menit. ChatGPT bilang. Berikut sinopsis versi baru dengan gaya lebih sinematik, emosional, dan cocok untuk video berdurasi 10 menit. Dibuat agar mengundang jutaan penonton lewat alur yang tetap sama tapi terasa lebih hidup, dramatis, dan berlapis konflik. Papan penanda judul, Nada di Balik Luka. Sinopsis versi baru, 10 menit durasi, format cerita YouTube short film. Malam itu, suasana kafe, langit senja, berubah jadi panggung keajaiban. Lampu-lampu temaram berpadu dengan suara gitar yang mengalun lembut, menciptakan kehangatan di antara aroma kopi dan tawa pengunjung. Di balik keramaian itu, Mutiara, gadis sederhana yang bekerja di balik meja kasir, tak pernah menyangka bahwa malam itu akan mengubah hidupnya. Awalnya ia hanya membantu menyiapkan acara live music mingguan, sama seperti biasanya. Namun saat salah satu penyanyi batal tampil mendadak, pemilik kafe memohon. Tolong, Mutiara. Hanya kamu yang bisa gantiin. Mutiara sempat menolak. Tangannya gemetar, suaranya nyaris tak keluar. Tapi dorongan lembut dari Kayla, sahabat sekaligus rekan kerjanya, membuatnya melangkah ke panggung dengan ragu namun penuh tekad. Ketika musik mulai dimainkan, semua mata tertuju padanya. Nada pertama keluar, dan seluruh ruangan seolah berhenti bernapas. Suara Mutiara lembut namun penuh luka, mengalun seperti doa yang pernah tertahan lama di dada. Setiap bait lagu seolah menceritakan perjalanan hidupnya, kehilangan, kesabaran, dan keberanian untuk bangkit. Sorot lampu panggung memantul di matanya yang bergetar, sementara Kenzo, duduk di pojok kafe, terpaku menatap. Wajahnya berubah, dari kagum, haru, lalu bangga. Ia baru sadar, gadis yang selama ini ia kenal ternyata menyimpan dunia yang lebih indah dari yang ia bayangkan. Dalam hati, ia berbisik. Dia bukan hanya Mutiara, dia cahaya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ketika lagu usai, tepuk tangan bergemuruh. Semua orang berdiri, mengabadikan momen itu dengan ponsel, sementara Mutiara berdiri kaku di tengah sorot lampu, hampir tak percaya dengan dirinya sendiri. Namun di tempat lain, Cynthia, wanita elegan yang baru saja tiba di rumahnya, mulai menyadari sesuatu yang janggal. Laci ruang kerja terbuka. Vas bunga bergeser. Dan sidik jari asing menempel di meja kaca. Ketika ia memeriksa rekaman CCTV, bayangan seseorang tampak masuk ke halaman rumah. Gerak tubuhnya sangat familiar. Dina, sekretaris pribadinya. Ketegangan meningkat. Cynthia mulai mencurigai bahwa penyusupan ini bukan sekadar pencurian, tapi bagian dari rencana besar yang melibatkan rahasia masa lalu keluarganya. Sementara itu, Rianti, ibu Kenzo, diam-diam merencanakan perjodohan antara Mutiara dan Dikta, anak sahabat bisnisnya. Tapi niat itu malah menimbulkan badai baru. Kenzo marah besar saat tahu Mutiara dijodohkan tanpa persetujuannya. Ibu, Mutiara bukan alat tukar kepentingan. Bentakan itu jadi awal dari keretakan hubungan ibu anak. Cynthia yang memperhatikan dari jauh mulai curiga, ada sesuatu yang disembunyikan Rianti, mungkin sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu Aditya, ayah Kenzo yang sudah tiada. Sementara Dikta, pria yang tenang dan berwibawa, memilih menolak perjodohan itu dengan cara halus. Ia tahu perasaan Mutiara, dan ia tidak ingin menjadi bagian dari permainan keluarga yang penuh ambisi. Di akhir, Mutiara berdiri di tepi balkon kafe, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia tersenyum kecil, bukan karena semuanya mudah, tapi karena untuk pertama kalinya ia berani melangkah di atas panggung hidupnya sendiri. Suara hatinya berbisik pelan. Mungkin luka tidak hilang, tapi kini aku bernyanyi bersamanya.